dia mengikuti ayahnya sebagai Romawi, makanya dia tidak hitam. Tapi saudara, sebelum kita membahas video ini, jangan lupa ya subscribe, like, tombol lonceng dipencet, beri komen yang baik, yang benar, supaya kita tetap menjaga kesopanan dalam memberikan komentar-komentar, karena negara kita negara hukum. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Sebelum kita berapologetika, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, urapi kami supaya apologetika kami ini benar dan meluruskan kristolog-kristolog bengkok. Urapi lidah mulut bibir hambamu jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya akan menanggapi video yang diunggah oleh channel ini, di mana Erine Handono ya, yang mengatakan bahwa Paulus itu tidak bersunat. Coba kita saksikan langsunglah videonya biar Anda nggak penasaran. Paulus itu memang hidup di atas dua alam, dua pijakan. Pertama, dia mengikuti ayahnya sebagai Romawi, makanya dia tidak khitan. Si Paulus itu tidak khitan karena ngikutin tradisi Romawi. Terus oleh orang Kristen dianggap itu tradisi Kristen. Persis. Ujungnya sebenarnya dia nggak berhitan itu kenapa? Karena dia ngikutin bapaknya, hukum Romawi. Hukum Yahudi mengharuskan di Paulus itu memang hidup di atas dua alam, dua pijakan. Pertama, dia mengikuti ayahnya sebagai Romawi, makanya dia tidak khitan. Si Paulus itu tidak khitan karena ngikutin tradisi Romawi. Terus oleh orang Kristen dianggap itu tradisi Kristen. Persis. Ujungnya sebenarnya dia nggak berhitan itu kenapa? Karena dia ngikutin bapaknya, hukum Romawi. Hukum Yahudi mengharuskan di ini. Saudara, saya berpikir dan bertanya, kenapa Erine Handono ini sampai mengatakan Paulus itu tidak bersunat? Ya, yang pertama saya pikir memang dia tidak tahu, dia tidak baca Alkitab nih baik-baik. Alkitab ini 31.173 ayat kurang lebih. Dari 66 kitab, 39 perjanjian baru, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Jadi 31.173 ayat ini saling berkaitan. Bisa saja dia tidak membaca seluruhnya sehingga dia tidak tahu apa yang terdapat, apa yang tertulis di dalam Alkitab ini, saudara. Yang kedua, bisa juga Erine Handono ini memang sok tahu. Sehingga dia dengan begitu semangatnya, dengan begitu percaya dirinya mengatakan bahwa Paulus tidak bersunat karena bapaknya orang Rom. Ya, dia mengucapkan itu, saya nggak tahu dari mana dia tahu. Yang saya tahu dia sok tahu begitu ya. Yang ketiga, saya berpikir kenapalah si Erine Handono ini mengucapkan begini. Erine Handono ini, saudara. Inilah susah namanya, saudara. Karena dia nggak mau tahu. Nggak mau tahu dia. Yang penting ngomong aja, nggak mau tahu. Ada nggak itu di Alkitab, benar nggak yang diucapkannya, bagaimana perasaan orang-orang Kristen yang mendengarnya, dan bagaimana juga para intelektual Kristen mendengarnya, apakah dia nggak di-counter, apakah dia nggak diluruskan, apa dia nggak dikatakan bodoh, dan seterusnya. Ya, dia nggak mau tahu itu. Yang keempat, dia tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Ini yang luar biasa. Dia tahu, pura-pura tidak tahu. Tujuannya apa? Pertama, tujuannya supaya ada sensasi. Ya, ada inovasi dalam sharing-sharingnya, dalam ceramah-ceramah si Erine Handono ini. Karena dia bosan kalau pakai Al-Quran terus, dia bosan. Jadi harus pakai kitab orang lain.
cerita-cerita Alkitab. Begitu. Kalau dia nggak bosan, tentu dia pakai Al-Quran ini. Tapi dia bosan, sehingga dia harus menggunakan cerita-cerita Alkitab, tetapi dia tidak menceritakan yang sebenarnya. Jadi, dia tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Namun dari 4 hal ini, kemungkinan besar memang dia nggak tahu. Nah, oleh sebab itu, saya akan bantah apa yang dia katakan. Saya akan luruskan kesalahan kekeliruan Irénée Handono ini yang mengatakan bahwa Rasul Paulus itu tidak bersunat. Ya. Tapi sebelum saya sampai ke sana, saya mau tanya dulu ya, Irénée Handono, dari mana Anda bisa mengucapkan itu? Apakah saudari itu pernah baca di Alkitab bahwa Paulus tidak bersunat? Atau memang asumsi, atau memang sensasi, inovasi supaya ceramah-ceramah saudari Irénée Handono ini laris begitu? Nah, kalau mau bahas Alkitab, ya baca benar-benar Alkitab ini. Ya. Karena Alkitab ini walaupun memang tulisannya bahasa Indonesia, karena setiap negara punya bahasa masing-masing, Alkitabnya pakai bahasa masing-masing. Namun tidak semudah itu untuk dipahami. Makanya Irénée Handono, bacalah ya Ibu Irénée Handono, Oma ini ya, Oma udah tua ini. Udah umur berapa Oma? Aduh, masih juga. Berubah lah. Oma tua ya, Oma Irénée Handono ini. Ya, jadi Paulus itu saudara, dia bersunat, dia disunat. Dari mana saya tahu? Dari Alkitab. Bukan saya pernah lihat Paulus disunat. Saya mau tanya lagi, Ibu Irénée Handono ini, dari mana Ibu tahu dia nggak sunat? Apakah Ibu waktu itu panitia sunat massal? Ini Paulus bersunat ya. Saya mau kasih judul perikopnya ini ya. Paulus justru ingin menjelaskan sunat hati, sunat roh, dan sunat lahiriah. Yang dia pentingkan adalah sunat hati. Namun dia tetap disunat lahiriahnya atau khitan ya. Maaf, itunya dihitan, dipotong, disunat. Dia katakan begini di ayat 2 Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi ketika Rasul Paulus ikut Yesus, ya, dia waktu itu sudah disunat karena dia latar belakang orang Yahudi. Semua orang Yahudi itu disunat. Dia katakan hati-hati dengan penyunat-penyunat palsu. Di sini ada pesan-pesan spesial. Ada pesan-pesan spesial. Yang dia maksudkan adalah banyak sekarang orang penyunat-penyunat. Yang disunat apanya? Yang disunat itu, itunya. Seharusnya yang disunat itu hatinya. Kalau hatinya belum sunat, tapi itunya disunat, itu penyunat palsu. Karena ayat 3, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Di sini jelaskannya. Jadi orang yang bersunat yang sesungguhnya di pandangan Tuhan itu orang yang beribadah kepada Roh Allah. Bukan karena itunya dipotong. Roh Allah di sini ya dikatakan dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi beribadahnya kepada Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Misalnya, harus dipotong itunya baru kita bisa masuk surga misalnya. Enggak, tapi hatinya yang harus bersih gitu loh. Untuk masuk ke surga tentu percaya Yesus dan hatinya harus bersih. Terus misalnya hal-hal yang lahiriah ya. Itu banyak sekali orang percaya kepada misalnya, tanganku gerak-gerak ini, ini mau dapat duit. Kedip-kedip mataku mau lihat apa gitu ya. Terus datang kupu-kupu berarti mau datang tamu. Begitu, yang gitu-gitulah. Percaya kepada hal lahiriah. Kalau masuk toilet harus kaki kiri dulu, keluarnya kaki kanan dulu. Baca ini, baca itu. Itu yang dia maksudkan itu. Ya, itulah penyunat-penyunat palsu.
Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Paulus mau bilang gini, sebenarnya aku punya alasan untuk menaruh kepada hal-hal yang lahiriah. Kenapa? Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Kalau orang lain percaya kepada hal lahiriah, ya tentang sunat tadi, bahwa sunat itu adalah perintah Tuhan yang membuat orang masuk surga, aku juga lebih dari situ gitu loh. Ayat 5, disunat pada hari ke-8. Bayangkan, Paulus disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Bukan orang Rom, walaupun dia ada kewarganegaraan Rom, tapi di sini dijelaskan dari bangsa Israel. Dari suku Binyamin, sukunya aja dijelaskan di sini. Kok dia bilang orang Romawi, bangsa Romawi? Jadi warga negara itu nggak harus dia orang Romawi, saudara. Ya, jadi bangsa Israel di sini dari suku Binyamin, orang Ibrani asli. Bayangkan, Ibrani asli, bukan Romawi. Tapi Ibu Erine Handono bilang dia orang Rom. Loh, kan ngikuti Bapak, ya? Kan ngikuti Bapak tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Parisi. Luar biasa di sini. Jadi Ibu Erine Handono ini keliru. Dia katakan Rasul Paulus tidak bersunat disebabkan dia orang Rom. Tapi Alkitab bilang, ya, dia disunat pada hari yang ke-8 dan dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, dia orang Parisi. Jadi saudara, ada dua golongan di situ, ya. Ada ahli Taurat, orang Parisi. Jadi orang Parisi ini orang yang sangat disegani, dihormati. Orang Parisi ini juga tahu tentang Taurat. Tapi ahli Taurat belum tentu Parisi. Jadi golongan dua ini sama-sama memahami Taurat. Saudara, kalau Ibu Irene Handono berkata bahwa Paulus itu tidak disunat karena dia orang Rom, itu keliru, itu salah. Oleh sebab itu, saya mau katakan kepada Ibu Erine Handono, ya mari, kembalilah kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Saya mau berdoa buat Ibu Erine Handono dan semua kita yang ada di sini. Saudara, Bapak Ibu sekalian, yang mau mendukung pelayanan ini, ya, ada nomor rekening di layar ini dan di deskripsi. Dan juga kami akan tunjukkan pelayanan kami, ya. Kami tunjukkan. Ini dia. 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 Tuhan Yesus, aku berdoa buat Oma Ibu Irene Handono ini, biar dia kembali kepada Alkitab. Biar dia percaya pada Yesus Kristus Tuhan Allah. Begitu juga semua yang subscribe, Tuhan memberkati. Yang sudah mendukung dana, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Yang belum mendukung, Tuhan berkati juga di lain waktu mereka mendukung. Sehingga misi Injil Kerajaan Allah ini sampai ke pelosok-pelosok Nusantara ini. Di dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin.